Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari operasi hitung bentuk aljabar yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pada pertemuan hari ini yang akan kita pelajari mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar ya. Kita langsung saja ke perkalian bentuk aljabar. Nah, sebelum ke perkalian bentuk aljabar, Ibu akan mengingatkan sedikit mengenai penjumlahan bentuk aljabar yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Jadi, kalian bisa lihat perbedaan antara penjumlahan dan perkalian itu seperti apa di sini. Ibu berikan soal yang sama di sini. Kita langsung saja. Nah, di sini kan kemarin kalau di penjumlahan, dia kalau sukunya sejenis, kalau suku sejenis baru bisa dioperasikan ya. Kita coba selesaikan dulu yang minggu kemarin ini. 2x ditambah 2, ini dan ini tidak sejenis karena yang ini ada variabelnya, ini tidak ada. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya pun tetap sama. Itu juga karena tidak sejenis. Untuk yang kedua, karena ini variabelnya sama, x dan x, ini artinya X itu kan ada angka 1 ya, kata Ibu juga. Tapi tidak ditulis kalau dalam bentuk aljabar. Yang ditulis itu dari angka 2 ke atas aja. Kalau 1 nggak apa-apa nggak ditulis. Jadi ini artinya kan 1 ditambah 1, 2. Terus kan variabelnya sama nih. Nah gitu kan tulisnya sekali. Udah 2X jadinya. Nah untuk yang seperti ini juga beda variabel. Berarti ini tidak sejenis. Sehingga hasilnya tetap aja seperti itu. Cuman diurutkan aja ya, jangan Y, X, tapi X dulu, di sini baru Y. Tergantung urutan abjad. Nah, sekarang yang seperti ini juga sama, ini tidak dapat dioperasikan antara 2A ditambah 2 karena tidak sejenis. Nah, ini 2A temannya ya sama yang A. Jadi, ini kan kalian cara menyelesaikannya dikelompokkan dulu, 2A ditambah A didekatkan, terus ditambah dengan 2, sehingga yang ini aja yang bisa dijumlahkan segini. Ini hasilnya jadi 3A plus 2. Gitu aja kan. Selesai. Jadi tidak ada penyelesaian akhir. Nah, untuk yang seperti ini diurutkan aja. Karena ini masih berantakan kan. Ini ada B, ada A. Lebih baik kita urutkan. Berarti urutannya itu 2A dulu. Ditambah. Nah, ini baru yang satu variabelnya dulu ya. Kalau semakin banyak dia variabelnya, taruhnya semakin di belakang aja. Ini 4B kebetulan ada temannya itu adalah 6B. Didekatkan aja biar nanti bisa dijumlahkan. Yang terakhir ini ditambah 2AB. Nah, ini kan gak ada temannya nih. Ya udah tulis lagi aja. Nah, kalau seperti ini sejenis. Jadi 4 tambah 6, 10. Variabelnya adalah B. Ditambah ini 2AB. Udah selesai. Kalau di penjumlahan seperti itu. Jadi kuncinya itu hanya yang sejenis yang bisa dioperasikan. Nah, untuk di perkalian akan berbeda dengan penjumlahan. Di perkalian mau suku sejenis mau tidak sejenis itu tetap bisa dioperasikan. Jadi tidak bergantung seperti penjumlahan dan pengurangan. Jadi walaupun tidak sejenis dapat dioperasikan. Nah, sekarang lihat 2x dikali 2. Kan kalau di sini ditambah nggak bisa ya, itu juga. Kalau ini bisa, angkanya dikalikan dengan angka, berarti 2 kali 2, 4. Di sini x-nya kan cuma 1, ya udah tulis lagi. Selesai. Gitu. Jadi perkalian seperti perkalian biasa, anggap aja. Cuman ada variabelnya. Sekarang ini yang kedua itu sejenis kan, karena x dengan x. Nah, untuk yang variabel ketemu variabel yang sama, ini angkanya tetap kalikan dulu. Ini kan ada angka 1 ya sebenarnya 1. 1 kali 1 kan 1. X kali X. Nah, X-nya kan jadi ada 2 tuh. Jadi ada XX. Nah, ini sebenarnya hasilnya seperti ini. Cuman jangan ditulis seperti ini. Jadi kalau nanti ada 10X, nanti jadi X-nya tulis 10. Nah, ini kita persingkat aja. Berarti hasilnya adalah 1X pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena X-nya ada 2 gitu. Atau biasa kalau angka 1 ya tidak ditulis ya. Jadi ini X kuadrat. Jadi semakin banyak variabel yang sama, dia semakin panjang. Misalkan di sini ada X-nya itu ada
Gini misalnya, perkaliannya, contoh lainnya. Ini kan X-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini angkanya 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 4, 4. Gitu. Ini X-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ditulisnya X pangkat 4. Gitu ya. Kalau misalnya variabelnya sama. Nah, kalau yang variabelnya berbeda gini gimana, Bu? Kan di sini kalau di penjumlahan nggak bisa ya, tetap hasilnya soal itu. Nah, kalau di sini bisa, angka dengan angka, berarti 2 dengan 2. 2 kali 2, 4. X sama Y-nya kita gabungkan, jadi XY. Gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ini juga bisa sampai selesai. Jadi satu isinya ya, tidak seperti ini. Jadi ada 2 suku. Kalau di sini jadi 1 suku kalau perkalian. Angkanya dulu 2 kali 2, 4. 4 kali 1, kan ada angkanya 4. A-nya, ini nggak ada A-nya, ini A-nya jadi ada 1, 2, berarti A pangkat 2. Gitu. Nah, yang terakhir di sini kita lihat, ini biarin aja beda-beda juga. Nggak usah diurutkan, nggak apa-apa kalau di perkalian, karena akhirnya juga akan bergabung. Kita kalikan angka dengan angka, berarti di sini angkanya ada angka 4 kali 2, terus dikali 6 dikali 2. Ini angkanya. Jadi 4, 2, 6, 2. 4 kali 2, 8. 8 kali 6, 48. 48 dikali 2, 96. Gitu. Ini variabelnya B, berarti ada B dikali ini, AB dikali B dikali A. Lihat A-nya ada berapa? A-nya dulu ya kita urutkan 1, 2. Jadi A pangkat 2. Nah, ini B-nya ada berapa? Hitung 1, 2, 3. Jadi B pangkat 3. Sehingga kita pindahkan ke sini. Jadi 96, A pangkat 2, B pangkat 3. Gitu. Jadi untuk variabelnya tergantung dia ya. Punya temennya berapa banyak. Ada pangkatnya. Kalau cuman kayak gini nggak ada temennya, ya udah cuman 1. Nah, ini untuk perkalian. Oh ya, sedikit ya, lupa. Kalau di perkalian, bentuk aljabar biasanya ibu tidak menggunakan tanda kali seperti ini. Karena takutnya nanti, misalkan seperti contoh yang pertama, 2x dikali 2. Nah, ini malah jadi seperti variabel. Jadi, ibu menggunanya 2x titik, titik itu kalau di matematika dikali ya. Atau ditulis dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Jadi, boleh begini atau begini. Kalau begini nanti takutnya pas variabelnya x, jadi x-nya ada 2. Mungkin kalau pas variabelnya 2a dikali a, ini nggak masalah ya, ini tanda kali. Tapi takutnya kalau pas giliran x itu jadi ada double, lebih baik ibu sarankan aja di materi yang ini kita gunakan aja tanda titik. Nah gitu, jadi 2a dikali ya ini untuk perkalian ya, agar tidak tertukar dengan variabel yang sama. Kalau misalnya x gitu, mungkin variabel lain tidak masalah. Ini perkalian nanti bisa dicatat dan dipelajari kembali. Nanti silahkan bedakan kalau ini di sini begini, kalau di perkalian begini. Nah, sekarang yang pembagian. Kalau pembagian sama kayak perkalian tadi, jadi mau beda juga, dia tetap bisa diselesaikan. Nah, ini pembagian selain ditulis titik 2 ini bisa kita buat 2x misalnya per 2. Ini sama-sama bentuk dari pembagian ya. Mau gini, ini sama. Nah, sekarang kita selesaikan, sama aja 2 dibagi 2 kan 1 tuh. 1. Ini x-nya nggak ada. Gitu. Atau bisa ditulis x. Karena 2 dibagi 2 kan 1. X dibagi ini nggak ada temannya jadi x aja. Terus ini x dibagi x, bisa kalian tulis begini, x bagi x. X dibagi x 1. Gitu. Nah, ini 2x dibagi 2y. Kalau 2x dibagi 2y, bisa kalian buat menjadi ini per 2 bagi 2 kan 1 tuh. 1. Ini juga jadi 1. Ini ada x sama y. X sama y nggak bisa dibagi. Ya udah berarti hasilnya x per y. Gitu. Ini sebenarnya x bagi y ya gitu. Cuman kalau misal memang hasil akhirnya seperti ini, lebih baik ditulis ke dalam bentuk seperti ini.
Nah, sekarang di soal yang selanjutnya ini, jadi begini ya tadi ya. Nah, bentuk dari X dibagi Y, kalau udah nggak ada angkanya, udah aja tulis aja bentuknya seperti ini, kayak pecahan. Nah, ini 2A dibagi 2 dibagi A, berarti ini ada 2 tahap nih. Kita kerjakan aja ini sama ini dulu. 2A dibagi 2, hasilnya adalah 2 bagi 2, 1, ini tinggal A aja. A dibagi, ini kan hasilnya A, terus yang ini belum dikerjakan, kita masukkan A dibagi A tadi, karena variabelnya sama, ini hasilnya jadi 1 gitu. Yang ini beberapa tahap, ini kalian boleh ngerjain ini dulu. 4B dibagi 2AB. 4 dibagi 2, 2. Ini yang A kan nggak ada temennya nih, tulis aja lagi. B dibagi B, 1. Jadi kalian bisa menulis 2A, 1 kan nggak enak tuh, jadinya 2A aja. Karena kan tadi B-nya 1 nilainya. Ini kan sama dengan artinya 2 kali A kali 1, jadi udah 2A. Hasilnya seperti itu. Jadi ini satunya tidak usah ditulis ya. Sekarang yang ini. 4B per 2AB. Nah, ini 4 dibagi 2. 2 seperti tadi, ini kan A-nya ini, yang ini nggak ada temen nih. Jadi ya udah tulis lagi aja. B dibagi B, 1. Selesai gitu. Nah, ini untuk pembagian. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemunya misalnya pas ke bagian pangkat nih, A pangkat 2 dibagi 2. Ini kan artinya A-nya ada 2 ya. A per A gitu. A dibagi A, 1, sisanya tinggal A. Atau nanti ketemu yang seperti ini. Nah, gitu. Kalau dibuat ke sini kan gini nih. Per A pangkat 3. Ini kan A-nya ada 5. Kalau kalian mau pecahkan jadi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kan? Per A-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini kan ada temennya nih masing-masing nih, variabelnya sama. Sisanya kan tinggal 2AA atau 2A pangkat 2 gitu. Mungkin ini buat kuadretannya, nanti kalian tidak usah ditulis ya di situ. Silakan nanti tulisnya kuadratnya di kertas yang lain, nanti hasilnya aja yang dituliskan. Nah, itu untuk perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Silakan sambil dicatat, nanti dipelajari kembali. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada ibu ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk latihan soal akan ibu upload di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.